Halo, semangat pagi sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi ekonomi SMA kelas 10, masih tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang alat pembayaran. Dalam perkembangannya, alat pembayaran itu mengalami transformasi yang cukup pesat. Alat pembayaran itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, alat pembayaran tunai atau yang berupa uang, dan yang kedua adalah alat pembayaran non-tunai yang bisa berupa kartu ataupun uang elektronik. Nah, kita akan mulai bahas dari alat pembayaran tunai dulu ya teman-teman. Nah, di alat pembayaran tunai ini saya akan mengulas secara singkat sejarah uang dari awal sampai uang saat ini ya teman-teman. Jadi dimulai dengan adanya sistem barter atau tahap barter. Barter ini adalah tukar-menukar barang yang terjadi pada zaman kehidupan masyarakat yang masih primitif ya. Jadi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang dan jasa yang tidak dimilikinya, maka orang tersebut akan berusaha mendapatkannya dengan cara menukar barang, sehingga disebut barter. Nah, pada perkembangannya, barter ini menemui banyak sekali kesulitan. Di antaranya, sulit untuk menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang selaras atau yang sama, dan sulit untuk dipecah menjadi satuan-satuan kecil untuk membagi nilai yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga pada fase ini atau tahap ini jadi banyak sekali kelemahan terhadap sistem barter ini. Nah, kemudian yang kedua itu tahap uang barang. Nah, pada tahap ini atau tahap uang barang ini, barang yang dijadikan sebagai uang barang itulah barang yang diterima dan disukai oleh masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, contoh uang barang itu diantaranya kerang, kemudian bisa garam, bisa tembakau, logam mulia, dan lainnya tergantung dari daerah atau negara yang memberlakukan uang barang pada masa itu ya teman-teman. Nah, tentunya uang barang ini juga memiliki banyak kelemahan. Di antaranya sulit disimpan, dibawa, terutama dalam jumlah yang besar. Dan tentunya untuk barang-barang tertentu yang dijadikan uang barang itu tidak tahan lama. Jadi bayangkan kita untuk memenuhi kebutuhan misalnya 1 kg beras ditukar dengan kerang misalnya sebagai uang barang, berapa jumlah kerang yang dinilai sebesar 1 kg beras itu kan itu relatif ya. Nah, bayangkan kalau kita memerlukan lebih banyak lagi beras, sehingga kerang yang ditukarkan juga lebih banyak, sehingga di sini untuk membawanya kemana-mana itu tentunya sangat sulit kalau jumlahnya besar. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga itu ada tahap uang logam. Nah, yang dijadikan sebagai uang logam itu adalah logam mulia ya. Jadi yang diakui sebagai uang logam pada masa ini adalah logam mulia yang memiliki syarat-syarat, diantaranya bernilai tinggi, bersifat tahan lama. Misalnya emas, perak, perunggu, tembaga, dan aluminium itu bisa dijadikan sebagai bahan uang logam. Nah, apakah di uang logam ini ada kesulitan atau kendala? Ya, tentu saja ada ya. Yang pertama, apabila jumlah uang logam ini terlalu besar, maka akan sulit dipindahkan, sulit dibawa kemana-mana, sulit digunakan untuk bertransaksi apabila jumlahnya besar. Nah, dari kelemahan uang logam ini maka muncullah tahap yang keempat, yaitu tahap uang kertas.
Nah, uang kertas yang dapat diterima oleh masyarakat itu apabila lembaga yang menerbitkannya itu mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Sehingga di sini lembaga penerbit uang kertas itu harus mendapat perlindungan hukum secara sah. Jadi seperti itu ya, seperti di Indonesia lembaga yang mengeluarkan uang itu uang kertas misalnya ya Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Sehingga uang kertas ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima yaitu yang namanya uang giral. Jadi selain uang kertas dan uang logam yang masih kita temukan di masyarakat secara umum, ada juga yang namanya uang giral ini. Uang giral ini tentunya lebih praktis, mudah dan lebih aman. Baik teman-teman, nanti uang kertas, uang giral kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan bahas dulu di pengertian uang ya. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Nah, suatu media dapat dijadikan uang itu harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat. Syarat yang pertama, suatu media dapat dijadikan uang adalah acceptability atau disenangi dan dapat diterima oleh umum. Kemudian yang kedua, durability atau tahan lama dan tidak mudah rusak dalam jangka waktu tertentu ya, dalam jangka waktu lama ya. Kemudian yang ketiga, stability of value. Artinya nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Kemudian syarat yang keempat yaitu portability, mudah disimpan atau mudah dipindahkan. Jadi dalam bertransaksi atau mau dibawa kemana-mana itu kita tidak sulit membawanya. Kemudian yang kelima yaitu divisibility, adalah mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Kemudian syarat yang keenam yaitu uniformity, adalah memiliki satu kualitas saja. Kemudian yang ketujuh, scarcity, yaitu jumlahnya terbatas atau tidak mudah dipalsukan. Nah, ketika suatu media dapat memenuhi ketujuh syarat ini, maka media tersebut dapat dikategorikan atau dapat memenuhi syaratnya untuk menjadi uang. Sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ke fungsi uang. Ada dua fungsi uang yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi asli dan fungsi turunan. Adapun fungsi asli uang itu yang pertama, uang sebagai alat ukur atau medium of exchange. Uang sebagai alat ukur merupakan fungsi utama uang karena memang pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk mempermudah proses pertukaran. Adanya uang dapat mempermudah kita dalam menentukan pilihan baik antara pembeli maupun penjual, sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke fungsi asli uang yang kedua, yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Fungsi asli uang yang kedua, yaitu sebagai satuan hitung, sudah merupakan suatu keharusan, karena tanpa adanya satuan hitung itu, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Sebagai satuan hitung, uang pula dapat digunakan untuk membandingkan nilai tukar barang dengan barang yang lain.
Nah, sekarang kita akan bahas fungsi turunan dari uang. Fungsi turunan dari uang yang pertama sebagai alat pembayaran. Sebagai alat pembayaran, uang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan hidup manusia. Ya, misalnya untuk membayar biaya listrik, biaya pulsa, biaya paket, atau membayar pajak, ataupun membayar iuran-iuran yang lainnya. Kemudian fungsi yang kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Sebagai alat penyimpan kekayaan yaitu berupa uang yang kita bisa tabungkan. Jadi ditabung bisa di celengan, di rumah, ataupun di lembaga keuangan yang bersifat resmi. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat membentuk modal. Uang sebagai alat pembentuk modal dapat digunakan sebagai pendorong kegiatan usaha. Ini merupakan fungsi turunan uang juga ya. Jadi kita mau mendirikan sebuah usaha, maka salah satu modalnya adalah uang. Jadi uang di sini sebagai pembentuk modal. Untuk pengadaan barang-barang modal ya, kita memerlukan uang. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi dengan uang, harta yang dimiliki di suatu daerah itu bisa kita pindahkan ke daerah lain. Itu ya. Kita bisa gunakan untuk bertransaksi, untuk pembelian properti dan lain sebagainya. Nah, fungsi turunan uang yang kelima adalah sebagai alat penunjuk harga. Nah, kita tahu barang dan jasa yang diperjualbelikan itu nilainya ditetapkan dengan satuan mata uang. Kalau di Indonesia secara umum itu ditetapkan dengan satuan mata uang rupiah. Misalnya 1 kg beras itu dihargai berapa rupiah, 1 liter minyak goreng misalnya dihargai berapa rupiah, dan seterusnya. Itu sebagai alat penunjuk harga. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke jenis-jenis uang. Adapun jenis-jenis uang, yang pertama berdasarkan lembaga yang menerbitkan, itu dibagi menjadi dua ya. Jadi uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan, uang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya uang kartal, dan yang kedua ada yang namanya uang giral. Uang kartal itu adalah uang yang beredar sehari-hari yang sudah kita gunakan seperti uang kertas dan uang logam ya. Jadi uang yang sudah lumrah kita gunakan sebagai alat transaksi resmi kita. Kemudian uang giral itu merupakan tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan suatu waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral ini dapat berupa cek ataupun berupa telegraphic transfer. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis uang berdasarkan nilainya ya. Uang berdasarkan nilainya itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada yang namanya full bodied money atau uang yang bernilai penuh. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya uang yang representative full bodied money ya. Representative full bodied money atau uang yang tidak memiliki nilai penuh. Nah, uang yang full bodied money atau yang memiliki nilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Bisa kita lihat di gambar yang pertama di layar ini ya, yang di atasnya ini. Itu adalah uang yang bersifat full bodied money. Jadi nilai intrinsik dan nilai nominal uang yang tertera di sebuah uang logam itu nilainya sama. Sehingga kita bisa katakan uang yang full bodied money ini cenderung kita bisa temukan di uang logam. Artinya logam yang digunakan untuk membentuk uang itu senilai dari nilai yang tertera di uang itu. Nah, kemudian yang kedua, representative full bodied money itu nilai bahannya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Jadi nilai bahan itu nilai intrinsik ya teman-teman.
Jadi nilai intrinsik atau nilai bahannya itu lebih rendah dari nilai nominal yang tertera di uang. Nah, sering kita jumpai jenis uang representatif full body money ini adalah uang kertas. Jadi ada uang 1000-an, 5.000-an, 10.000, 50.000 sampai 100.000 itu bahannya dari kertas. Nah, kalau kita lihat nilai kertasnya itu jauh lebih rendah daripada nilai nominal uang yang tertera di kertas tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Dalam pengelolaan uang rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bank satu-satunya yang boleh mencetak uang sebagai bank sentral, itu ada beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Jadi pada tahap perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak itu dilakukan Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah, antara lain terkait dengan asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Jadi Bank Indonesia tidak sembarangan mencetak uang, jadi harus direncanakan dulu dengan mencetak uang, apakah nanti besarnya inflasi bagaimana kenaikannya, kemudian pertumbuhan ekonominya bagaimana, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang terlalu besar akibat pencetakan uang yang terus-menerus. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian apabila sudah direncanakan dan sudah ada pasti terkait uang yang akan dicetak, maka dilanjutkan ke tahap yang kedua yaitu tahap pencetakan ya teman-teman. Nah, pada tahap pencetakan rupiah ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetak rupiah dan harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. Nah, setelah uang dicetak, maka tahap yang ketiga yaitu tahap pengeluaran uang. Tahap pengeluaran uang rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Jadi, setelah uang dicetak sebelum dikeluarkan itu wajib Bank Indonesia mencatatkannya dalam lembaran Republik Indonesia serta melakukan pengumuman atau sosialisasi di media massa. Jadi, sering kita lihat, jadi sebelum ada uang baru yang akan diedar itu biasanya diumumkan baik di televisi, media cetak, ataupun di media sosial yang lain ya teman-teman. Kemudian di tahap yang keempat yaitu tahap pengedaran. Nah, jadi tahap pengedaran ini yang memiliki kewenangan penuh untuk mengedarkan uang ya Bank Indonesia ya teman-teman sebagai bank sentral. Jadi Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan jumlah uang yang beredar sebagai satu-satunya bank yang berhak mengedarkan uang rupiah di Indonesia dengan menentukan nomor seri uang rupiah kertas yang akan diedar. Jadi nanti Bank Indonesia bisa mendistribusikannya ke bank umum seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kelima yaitu pencabutan dan penarikan. Nah, tahap pencabutan dan penarikan ini untuk uang rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia serta diberi penggantian sebesar nilai nominal yang sama. Jadi uang-uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran itu biasanya uang-uang yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, atau mungkin uang yang bentuk fisiknya itu sudah tidak layak digunakan atau rusak, sehingga nanti uang yang dicabut ini akan diberikan nilai penggantian yang sama sebesar nilai uang yang akan dicabut itu. Kemudian tahap yang keenam yaitu tahap pemusnahan uang. Nah, pemusnahan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah. Adapun kriteria yang dimusnahkan yaitu rupiah yang tidak layak edar atau rupiah yang kurang diminati masyarakat atau rupiah yang sudah tidak berlaku lagi. Jadi uang-uang rupiah yang dicabut, yang rusak ataupun yang sudah tidak berlaku itu dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan uang ya teman-teman. Baik, kita langsung lanjut sekarang ke unsur pengaman uang.
Pemerintah memberikan beberapa unsur pengaman uang rupiah, terutama pada uang kertas, agar uang rupiah tersebut tidak mudah dipalsukan. Nah, kita tahu bahwa uang kertas, uang rupiah kertas ini bersifat tidak full bodied money ya, artinya nilai intrinsik atau nilai bahan jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Jadi representatif full bodied money. Sehingga untuk hal ini cenderung orang terangsang untuk memalsukan. Jadi dengan selembar kertas saja kemudian dicetak atau di-print, maka akan mirip menyerupai bentuk asli uang. Nah, inilah sekarang diberikan unsur pengaman uang agar rupiah ini tidak mudah dipalsukan ya teman-teman. Sekarang kita lihat beberapa unsur dari pengaman uang. Yang pertama, uang kertas rupiah itu harus terbuat dari serat kapas. Nah, kenapa harus terbuat dari serat kapas? Karena serat kapas ini tidak akan mudah robek ataupun mudah kusut walaupun beberapa kali tercuci atau terkena air. Kemudian yang kedua, yaitu di dalam uang ada tanda air atau watermark dan electrotype ya. Nanti silakan teman-teman di terawang uangnya yang mana ada watermarknya, yang mana ada electrotype-nya. Jadi watermarknya di sini ya. Kalau kita uang 100 ribuan, kalau di terawang nanti seperti ada gambar. Tapi kalau kita lihat tegak lurus itu tidak ada ya. Kalau di terawang di sinar itu nanti ada. Kemudian yang ketiga itu uang dicetak dengan intaglio. Intaglio seperti ini ya, nanti diamati. Jadi tercetak kasar. Kalau diraba ada beberapa bagian dari uang itu yang terasa kasar ya. Ada ya pokoknya kasar gitu. Jadi kalau di daerah di sini nanti diraba itu tidak halus, dia kasar. Itu namanya cetak intaglio. Kemudian yang keempat, gambar saling isi atau recto verso. Nah, yang keempat atau recto verso ini teman-teman bisa lihat nanti di bagian ini ya, gambar yang saling mengisi. Jadi ada gambar Bank Indonesia itu saling mengisi dengan warna saling isi, nanti di terawang ya teman-teman. Kemudian yang kelima itu dicetak dengan tanda berubah warna atau optically variable ink. Variable ink ya, maaf. Jadi yang mana yang dimaksud dengan optically variable ink? Nanti dilihat tanda berubah warna biasanya kalau disinari dengan sinar ultraviolet dia itu akan tampak ya, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, tulisan mikro atau microtext. Tulisan microtext itu nanti ini ya di daerah sini nanti teman-teman hanya bisa melihat dengan media khusus. Kemudian yang ketujuh ada mini text. Jadi mini text di sekitar sini ini pun menggunakan media khusus untuk melihatnya ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan ada gambar tersembunyi atau latent image. Jadi gambar tersembunyi atau latent image di sini ya, di daerah ini. Jadi kalau kita lihat lurus itu biasanya tidak begitu kelihatan. Nanti kalau di terawang itu baru kelihatan. Kemudian ada cetakan tidak kasat mata. Cetakan tidak kasat mata ini atau invisible ink. Ya. Kemudian ada yang ke-10 cetakan kasat mata atau visible ink. Jadi langsung kita bisa lihat seperti gambarnya ini, gambar pahlawan. Kemudian nominalnya ini visible ink ya teman-teman. Kemudian yang 11 ada benang pengaman atau security thread. Jadi biasanya di terawang baru kelihatan benang pengamannya. Kemudian yang ke-12 itu ada nomor seri. Ya, nomor serinya, nomor seri uang ada. Nah, kalau kita lihat di alat khusus berupa di bawah sinar UV atau ultraviolet, maka beberapa pengaman uang tadi akan kelihatan seperti ini. Ada ornamen-ornamen khusus yang akan kelihatan. Jadi namanya invisible ink.
Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan materinya ke alat pembayaran non-tunai. Nah, kita langsung ke alat pembayaran non-tunai. Di alat pembayaran non-tunai itu yang pertama ada yang namanya cek dan biliet giro. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek tersebut. Sedangkan biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang biliet giro tersebut atau pemegang yang namanya tercatat di biliet giro tersebut. Kemudian yang kedua itu ada namanya uang elektronik atau e-money, elektronik uang ya. Ini sebenarnya sudah banyak sekali kita jumpai di masyarakat. Mungkin teman-teman ada yang sudah mempergunakan uang elektronik ini. Jadi e-money ini adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pengguna harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit e-money ini dan disimpan dalam media elektronik dan baru bisa kita gunakan untuk bertransaksi ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa diibaratkan itu seperti harus store dulu sebelum kita melakukan belanja atau transaksi. Jadi di sini ada Dana, ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja. Kemudian ada e-money yang dalam bentuk kartu ya. Jadi kita tinggal menempelkan saja kartunya, nilai uangnya itu langsung dipotongkan dan kita bisa langsung melunasi transaksi kita tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke alat non-tunai yang ketiga, yaitu kartu debit dan ATM. Kartu debit adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi, pembelanjaan menggunakan kartu debit ini akan mengurangi tabungan si pemilik kartu debit ini. Jadi, orang belanja dengan kartu debit nanti rekening tabungannya yang akan dipotong oleh pihak bank. Sedangkan ATM itu adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu juga yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana dari di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan si pemegang kartu. Jadi dengan ATM ini kita bisa melakukan tarik tunai di mesin-mesin atau tempat-tempat dari ATM tersebut disediakan. Dan kita juga bisa melakukan transfer dengan menggunakan ATM ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu kartu kredit. Kartu kredit atau credit card merupakan alat pembayaran yang memiliki prinsip buy now pay later atau membeli sekarang bayar nanti, di mana pada saat transaksi kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit. Jadi kita bisa belanja dulu tanpa memikirkan uang, nanti pembayarannya di pihak bank. Nah, ini resikonya kalau kita punya hobi belanja, doyan belanja, kita tidak akan bisa diukur di rem karena kita bebas berbelanja tanpa limit. Begitu nanti di saat kita membayar kita baru pusing nanti. Seperti itu ya, karena kita bayar belakangan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya sudah membahas alat pembayaran baik tunai dan non-tunai dengan berbagai bentuk dan jenis alat pembayaran itu. Kemudian masing-masing juga sudah memiliki keunggulan dan kekurangan. Nanti bisa teman-teman explore lagi. Dan sebagai bahan latihan teman-teman bisa dilihat soal ini ya teman-teman. Ada 5 soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk mengecek pemahaman dari video pembelajaran yang tadi sudah disajikan. Silakan teman-teman bisa kerjakan ini di screenshot. Kalau ada pertanyaan tentang materi yang belum mengerti dari video ini, teman-teman silakan tinggalkan pesan di kolom komentar video ini. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman jangan lupa jika bermanfaat video ini silakan di like, di share,
Yang belum subscribe dimohon partisipasinya untuk ikut mensubscribe channel saya ini demi perkembangan video-video selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan semangat pagi.